Maghrib selalu datang dengan cara yang sama di desa kecil itu. Langit meredup perlahan, warna jingga menipis, dan suara burung yang pulang ke sarang bercampur dengan azan dari surau tua di ujung jalan. Orang-orang percaya, pada waktu itu pintu antara dunia manusia dan dunia lain terbuka tipis. Karena itu anak-anak dipanggil masuk, pintu ditutup, dan lampu dinyalakan lebih awal. Raka tidak terlalu percaya pada semua itu. Ia baru kembali ke desa setelah 10 tahun merantau di kota. Rumah peninggalan orang tuanya berdiri di pinggir sawah, agak jauh dari rumah warga lain. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita tentang makhluk yang muncul saat maghrib. Sosok yang hanya terlihat oleh mereka yang masih berada di luar rumah ketika azan berkumandang. Sore itu, Raka sibuk membersihkan halaman. Rumput liar tumbuh tinggi, daun-daun kering menumpuk di sudut pagar bambu. Ia lupa waktu. Matahari sudah hampir tenggelam ketika angin berubah dingin. Dari kejauhan, suara azan mulai terdengar, memantul di antara pepohonan dan pematang sawah. Raka berhenti menyapu. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul, seperti ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah sawah. Kabut tipis mulai naik dari tanah basah, membentuk lapisan rendah yang bergerak pelan. Pemandangan itu seharusnya biasa, tapi sore itu terasa berbeda. Ia teringat pesan almarhum ibunya. Kalau maghrib sudah datang, masuklah ke rumah. Jangan menoleh ke belakang, jangan memanggil nama siapapun di luar. Raka tersenyum kecil dan menggeleng. Ia menganggap semua itu hanya nasihat lama yang diwariskan turun-temurun. Ia melanjutkan pekerjaannya, berniat menyelesaikan sedikit lagi sebelum masuk. Azan selesai, desa menjadi lebih sunyi, hanya suara jangkrik yang mulai berani bersuara. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki dari arah sawah. Langkah itu pelan, seperti orang berjalan di atas tanah lembek. Raka menoleh lagi, kabut kini lebih tebal. Di antara kabut itu, ada bayangan hitam yang berdiri diam. Bentuknya menyerupai manusia, tapi terlalu tinggi dan kurus. Raka memicingkan mata. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menghadap rumahnya. Ia pun menunggu, berharap bayangan itu menghilang atau berubah menjadi sesuatu yang masuk akal. Namun perlahan, bayangan itu maju, selangkah demi selangkah. Jarak antara mereka semakin dekat. Raka bisa melihat detailnya sekarang. Rambutnya panjang menutupi wajah. Pakaiannya seperti kain lusuh yang basah dan melekat di tubuh. Kakinya tidak terlihat jelas, seolah menyatu dengan kabut. Raka mundur satu langkah. Nafasnya menjadi berat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam kepalanya terngiang cerita lama tentang sosok penunggu waktu maghrib, makhluk yang mencari manusia yang masih berkeliaran di luar rumah. Ia teringat satu hal lagi. Jangan pernah menyapa atau memanggilnya. Jangan pernah menunjukkan bahwa kau menyadari kehadirannya. Raka menunduk memaksa kakinya bergerak menuju pintu rumah. Setiap langkah terasa berat. Di belakangnya, suara langkah itu berhenti. Keheningan terasa menekan seolah udara menjadi lebih padat. Saat Raka hampir mencapai teras, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Suara itu memanggil namanya dengan nada lirih dan serak. Raka menahan diri untuk tidak menoleh. Tangannya gemetar saat meraih gagang pintu. Pintu kayu tua itu terasa dingin di telapak tangannya. Dengan sisa keberanian, ia pun membuka pintu dan masuk, lalu menutupnya perlahan tanpa suara. Di dalam rumah, cahaya redup lampu minyak membuat bayangan di dinding menari. Raka bersandar di pintu berusaha menenangkan nafasnya. Ia yakin semua itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun keyakinan itu runtuh ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Satu ketukan, lalu jeda panjang, diikuti ketukan kedua yang lebih keras. Raka memejamkan mata. Ia teringat lagi pesan ibunya. Jika ada yang mengetuk saat maghrib, jangan dibuka, jangan dijawab. Ketukan itu berlanjut, ritmenya tidak teratur. Kadang pelan, kadang keras, seperti tangan yang tidak sabar. Dari balik pintu, terdengar suara napas berat dan basah, seolah seseorang berdiri sangat dekat dengan kayu itu. Raka perlahan mundur menjauh dari pintu. Ia berjalan menuju ruang tengah, mengambil kursi, dan duduk memeluk lututnya. Setiap detik terasa sangat lama. Ketukan itu akhirnya berhenti, digantikan keheningan yang lebih menakutkan. Ia berpikir semuanya sudah berakhir. Namun dari dalam rumah, terdengar suara lain, suara langkah kaki di loteng. Padahal rumah itu hanya satu lantai, dan lotengnya sudah lama kosong dan rapuh. Langkah itu bergerak mondar-mandir,
seolah mencari sesuatu. Debu halus berjatuhan dari celah langit-langit. Raka menatap ke atas dengan mata membelalak. Ia bisa mendengar suara kain diseret, disusul suara cekikikan pelan yang membuat dadanya terasa sesak. Lampu minyak di depannya berkedip, bayangan di dinding memanjang, berubah bentuk. Di salah satu sudut, bayangan itu tampak seperti sosok tinggi dengan rambut panjang. Raka memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain menunggu. Waktu berjalan lambat, suara di loteng akhirnya berhenti, disusul keheningan yang aneh. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ayam jantan berkokok dari kejauhan. Fajar belum datang, tapi suara itu menjadi penanda bahwa waktu maghrib telah lama berlalu. Perlahan, rasa dingin di udara menghilang. Raka membuka mata. Lampu minyak kembali stabil. Tidak ada lagi suara aneh. Ia memberanikan diri berdiri dan berjalan menuju pintu. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit daun pintu dan mengintip keluar. Halaman rumah tampak normal. Kabut sudah menghilang. Sawah kembali gelap dan sunyi. Tidak ada jejak siapapun. Malam itu Raka tidak tidur. Ia duduk di ruang tengah hingga pagi. Saat matahari terbit, ia mengunjungi tetangga terdekat, seorang lelaki tua bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo mendengarkan ceritanya dengan wajah serius. Setelah Raka selesai, lelaki tua itu menghela napas panjang. Pak Wiryo berkata bahwa sosok itu memang sering muncul. Ia bukan sekadar penampakan, tapi penanda. Ia datang untuk mengingatkan manusia agar menghormati batas waktu. Siapapun yang berani menantang dan menanggapi panggilannya, tidak akan pernah kembali dengan utuh. Raka bertanya mengapa sosok itu memilih rumahnya. Pak Wiryo menatap ke arah sawah dan berkata bahwa tanah di sekitar rumah itu dulunya adalah tempat orang-orang yang tersesat dan meninggal saat maghrib. Energi mereka menetap, menunggu waktu yang sama setiap hari. Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi berada di luar rumah saat maghrib. Ia menutup pintu lebih awal, menyalakan lampu, dan duduk diam hingga azan Isya terdengar. Namun kadang, ketika senja turun dan langit berubah jingga, Raka masih mendengar bisikan namanya dari arah sawah. Bisikan yang mengingatkannya bahwa sosok itu masih ada, menunggu siapa saja yang lupa bahwa waktu maghrib bukan hanya pergantian hari, tapi juga batas yang tidak seharusnya dilanggar.